Oke. Ya semoga di hari Valentine ini yang utama dan pertama saudara kita sekali lagi diingatkan akan betapa besar kasih-Nya dalam kehidupan kita. Ya terutama lewat situasi yang unik ini, kalau Tuhan mengizinkan saudara melewati proses yang begitu berat sekalipun, harapan saya sekali lagi kita diingatkan bahwa Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Ya, yang terkadang itu mendidik dan menghajar kita bukan karena Dia menghukum kita, bukan karena Dia membenci kita, tapi karena Dia ingin menyelamatkan kita. Amin saudara. Nah hari ini saya akan melanjutkan ya apa yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu ya seri khotbah saya, hidup adalah perjuangan. Ya, siapa yang di sini hadir pada waktu yang di kesempatan yang lalu saya sharing tentang ini? Saya kalau boleh tahu, ada yang hadir? Wah banyak yang nggak hadir ya saudara ya. Ya, hidup adalah perjuangan. Nah, ini saya berusaha come up dengan sebuah judul yang catchy gitu ya. Sorry kalau belum terlalu catchy, masih berjuang untuk lebih catchy gitu ya Irawan ya. Hidup ada perjuangan. Kita tentunya semua setuju bahwa hidup ini adalah perjuangan. Setuju saudara dengan kata-kata ini? Ya. Terakhir kali beberapa minggu yang lalu saya tanya di sini, semua setuju bahwa hidup ini adalah perjuangan. Ya. Kita ingin meraih apapun dalam hidup ini kita perlu untuk berjuang. Benar nggak saudara ya? Tidak ada satupun dalam hal di hidup ini yang kita bisa raih dengan mudah. Ya. Dari kecil pada waktu kita di sekolah, kita sudah berjuang untuk naik kelas. Wah, jadi penderitaan dan penganiayaan itu udah kita alami dari kecil. Benar ya, dimarahin orang tua harus belajar buat ulangan. Wah itu penderitaan dan penganiayaan, perjuangan saudara. Mulai dari cari pekerjaan sampai cari jodoh. Semua yang single katakan, amin. Hidup ini perjuangan, gak ada sesuatu yang kita ini peroleh dengan gratis. Nah tapi kita minggu lalu perenungan utama kita adalah ini, yang paling penting pertanyaannya adalah ini. Apa yang kita perjuangkan? Kenapa saudara? Karena saat kita memperjuangkan sesuatu yang tidak berarti, maka menang atau kalah itu tidak ada artinya sama sekali. Saudara bisa nangkep ini? Jadi hidup ini adalah perjuangan, kita setiap hari memperjuangkan sesuatu. Tapi pertanyaan yang paling penting itu adalah ini. Saat kita memperjuangkan sesuatu yang tidak berarti, maka menang atau kalah itu tidak ada artinya. Jadi pertanyaan adalah apa sih yang sebenarnya kita perjuangkan setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, kita sama-sama belajar kan dari Efesus 6 ayat 10 sampai 17 ya. Dan beberapa minggu yang lalu di khotbah saya yang terakhir kita bahas ayat 10 sampai 12 ya. Kita baca sama-sama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita, apa saudara? Bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, fokus kita last time adalah satu kata itu ya, satu ayat itu di ayat yang ke-12. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar ini, ya bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan untuk kekekalan, perjuangan yang layak. Satu-satunya perjuangan yang layak untuk kita perjuangkan dalam hidup ini, firman Tuhan memberitahu kepada kita adalah perjuangan yang bersifat kekal, yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Nah, sedangkan kita setiap hari melawan tipu muslihat iblis. Apa yang iblis itu tipu kepada kita? Bahwa kita ini adalah makhluk yang kekal, tapi iblis itu setiap hari menipu kita, membuat kita ini fokus kepada yang sifatnya darah dan daging. Kepada yang sifatnya itu sementara. Kepada hal-hal yang kita nggak bawa mati. Kepada hal-hal yang sifatnya itu fana, sia-sia. Perjuangan yang tidak berarti. Yang kalah atau menang pada akhirnya tidak ada artinya sama sekali buat kita. Nah jadi ini perenungannya saudara. Minggu lalu saya ajak, beberapa minggu yang lalu saya ajak saudara untuk merenung. Kalau kita ini diciptakan untuk kekekalan, pertanyaannya adalah gini. Seberapa sering setiap hari dalam kehidupan kita memikirkan hal-hal yang sifatnya kekal? Seberapa sering kita dalam kehidupan kita merencanakan kekekalan kita? Tapi sebaliknya, seberapa sering kita setiap hari pikiran kita ini dipenuhi, ya agenda hidup kita ini dipenuhi, kita bingung memperjuangkan hal-hal yang sifatnya fana dan sementara. Coba ini direnungkan saudara.
Contoh, saya ajak para orang tua kan mikir ya, beberapa minggu yang lalu, kita sebagai orang tua, contoh. Kita bingung banget kan kalau anak kita tuh ranking bontot di sekolah. Siapa di sini orang tua yang pernah ngerasa seperti itu? Kita panik banget, bener nggak? Anak kita nggak bisa bahasa Inggris, semua teman-temannya satu kelas bisa bahasa Inggris, kita panik saudara. Kita bingung cari guru les bahasa Inggris. Anak kita nggak bisa matematika, kita bingung cari guru les matematika. Anak kita nggak bisa fisika, kita bingung cari guru les fisika. Tapi seberapa banyak orang tua yang bingung dengan kerohanian anaknya? Seberapa banyak di antara orang tua yang bingung tentang kekekalan anaknya? Tentang pengenalan mereka akan Tuhan. Seberapa banyak orang tua yang bingung cari Bible study buat anaknya? Saya rasa hampir nggak ada saudara. Kita sebagai orang tua lebih concern. Anak kita pinter dalam berbisnis, fisika, matematika, sekolah. Daripada dalam hidup dalam kebenaran. Dalam hidup mengenal Allah. Nah ini sebuah perenungan bahwa setiap hari iblis itu menipu kita. Membuat kita menjadi makhluk itu yang salah fokus. Kita fokus kepada hal yang sifatnya darah dan daging. Makan, minum, pekerjaan, apa yang hari ini, apa yang sekarang. Sehingga kita mengorbankan sebenarnya apa yang Tuhan itu sedang kerjakan dalam hidup kita. Yang mungkin gak nyaman, gak enak sekarang. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Nah hari ini kita lanjut. Di part berikutnya ya, ayat ke-13 sampai 17. Nah kalau saudara perhatikan tadi di ayat yang ke-10 ya, Rasul Paulus itu memulai dengan kata-kata seperti akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah kita juga udah belajar beberapa minggu yang lalu bukan, bahwa ini loh harapan utama kita. Ya 2021 ini bakal lebih jelek atau lebih baik? Pemerintahan kita ini akan lebih buruk atau lebih stabil? Ekonomi kita ini akan seperti apa? Nah whatever life throws at us, ya. Mau life itu throws at us lemons, kan ada bahasa when life throw lemons at you, mau lemon, mau durian, mau nangka, mau apapun saudara, mau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya kuncinya itu adalah ini, kekuatan kita itu tidak terletak pada kehidupan kita sendiri. Kekuatan kita itu terletak saat kita ini hidup di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi itu satu-satunya kunci buat kita untuk bertahan menghadapi apapun yang boleh terjadi di tahun-tahun ke depan. Nah masalahnya setiap hari kita ini menghadapi kuasa-kuasa yang terus menarik kita keluar daripada Tuhan. Jadi peperangan utama kita itu adalah ini. Nah hari ini di ayat 13-17 kita akan belajar bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ya untuk kita ini berperang ini. Berperang untuk menjaga hidup kita terus di dalam Tuhan. Berperang untuk supaya kerohanian kita ini terus bisa tidak kalah oleh tipu muslihat iblis. Nah apa aja? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Yang pertama. Yang kedua, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang ketiga, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Yang keempat, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Oke, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, peperangan kita sehari-hari, aplikasinya itu ada 4. Ya, hari ini kita bahas yang pertama, yaitu ayat yang ke-13. Yaitu apa saudara? Ayat 14, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Nah sebelum kita mulai, kita sama-sama perhatikan ya. Kita sama-sama perhatikan. Bagaimana Paulus itu menggunakan sebuah gambar peperangan untuk menunjukkan, menggambarkan kehidupan rohani kita sehari-hari. Saudara bisa gambarin ini ya, yang digambarkan Paulus ini kan kayak sebuah peperangan. Wah pakai baju sirah, bawa pedang, pakai helm. Nah kenapa? Kenapa Paulus itu menggunakan ilustrasi peperangan? Saudara mesti tahu bahwa dalam literatur Rama, ya terutama pada zaman saat Alkitab ini ditulis, ilustrasi itu sangat penting. Perumpamaan itu sangat penting. Pada waktu penulisnya itu menggunakan sebuah gambaran, itu tuh sebuah message yang kuat untuk pembacanya itu bisa tahu konteksnya ini seperti apa.
Gitu. Nah, Paulus tuh menggunakan gambar peperangan, ya, seperti menggambarkan kehidupan rohani kita sehari-hari ini seperti sebuah peperangan. Kenapa? Karena Paulus tuh menekankan sebuah urgency. Bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari melawan tipu muslihat iblis itu benar-benar seperti perang, saudara. Bahwa kehidupan rohani adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan secara serius dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara bisa ngerti ya sampai di sini ya. Nah, jadi kita ini mesti tahu bahwa hidup dalam kebenaran itu sama dengan hidup dalam peperangan. Kalau kita ini tidak pernah merasa bahwa hidup untuk Tuhan itu adalah sebuah peperangan, maka kita ini belum pernah serius, benar-benar serius untuk hidup dalam kebenaran untuk Tuhan. Kita ini nggak bisa expect bahwa hidup benar itu gampang di dunia yang jahat ini. Setiap hari, John Piper pernah ngasih gambaran seperti ini. John Piper pernah ngasih gambaran gini. Kita ini ya mulai dari melek mata sampai tutup mata. Kita ini berperang melawan tipu muslihat iblis dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari baru kita melek, langsung peperangannya itu terjadi. Antara kita ambil handphone, buka Twitter, Instagram, atau kita buka firman Tuhan. Langsung peperangan. Begitu selesai itu kita ketemu istri atau suami kita. Kalau kita istri, kita langsung dijatuhkan pada pilihan untuk engkau tunduk pada suamimu sesuai kebenaran atau engkau merongrong suamimu, ngelawan suamimu. Saudara bisa ngelihat ya, kalau saudara suami, saudara langsung lihat istri saudara bangun tidur, saudara langsung dikasih pilihan antara engkau jadi seorang pemimpin yang berkorban mengasihi istrimu atau jadi seorang bos yang menindas istrimu. Kalau engkau sebagai seorang anak, engkau langsung dikasih pilihan antara engkau mau menghormati orang tuamu atau engkau mau memaksakan kehendakmu dan melawan orang tuamu. Lalu setelah itu selesai Anda keluar rumah, saudara tuh terus aja dalam sebuah peperangan. Dalam jaga mulut saudara, dalam jaga sikap saudara. Dalam saudara memilih antara saudara mau memaksakan ego saudara atau mau berkorban untuk kepentingan orang lain. Terus semua nggak ada saudara sebuah pilihan itu untuk hidup benar. Itu yang dapat saudara lakukan dengan mudah dalam kehidupan ini. Kita ini mesti tahu bahwa natur dosa itu membuat kita ini secara natur lebih gampang untuk kita ini jadi orang bebal, sombong, egois, self-centered, memaksakan keinginan kita sendiri daripada sebaliknya. Itu semua. Bukan hanya saudara, saya yang berbicara di tempat ini setiap hari dalam peperangan untuk menghidupi apa yang saya bicarakan. Jadi kita ini nggak bisa saudara, expect bahwa kita ini menjadi orang yang serupa dengan Kristus itu adalah sesuatu yang alami. Tapi sebaliknya, secara alami kita ini musuh Kristus. Secara alami kita ini bukan orang yang rendah hati, kita ini orang yang sombong. Secara alami kita ini bukan orang yang seperti Pak Arifin tadi bilang, generous, gracious. Kita ini orang yang self-centered, egois. Secara alami kita ini bukan orang yang gampang untuk bertobat, bukan. Alkitab berkali-kali bilang kita ini orang yang self-righteous. Nah dengan itu saudara, dengan ini, saudara bisa ngerti tensionnya ya. Tensi, makanya saya tulis di situ. Bahwa salah satu tanda bahwa kita sudah diselamatkan dan Roh Kudus tinggal di dalam kita adalah kita hidup dalam peperangan melawan dosa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini gak bisa enggak. Ini tensi alaminya. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengasihi Kristus dan dosa dalam waktu yang bersamaan. Saudara bisa mengerti ini? Makanya Paulus bilang, ya Paulus pernah bilang seperti ini, celaka aku. Aku yang hidup di dalam tubuh yang berdosa ini. Aku terkurung dalam tubuh yang dosa ini. Aku melakukan sesuatu yang aku nggak mau lakukan, yang baik yang aku tahu aku harus lakukan, tapi sebaliknya. Aku justru melakukan apa yang aku tuh nggak mau lakukan. Yang dosa itu pimpin aku di dalam tubuhku yang fana ini. Daging itu lemah, roh itu kuat. Paulus bilang seperti itu. Jadi saudara bisa mengerti ya, dalam hubungan sehari-hari itu ada tensi. Ada tensi. Jadi kalau kita ini lagi ribut sama suami istri, kalau kita tahu ini, maka kita ini ngerti saudara, bahwa masalahnya di rumah itu bukan cuma sekedar suami kita atau istri kita. Masalah yang di rumah itu bukan cuma masalah anak kita. Masalah di kantor itu bukan masalah-masalah pegawai kita. Tapi di dalam kehidupan kita, masalah utamanya itu adalah kita. Nah, kita masuk ya, mulai ya.
sharing kita hari ini. Nah, jadi ini background-nya. Jadi hari ini saudara, background-nya adalah kita mengakui bahwa kita ini masih berperang melawan dosa dalam kehidupan kita. Ada hal-hal di dalam kehidupan kita ini yang kita secara alami itu perlu Injil yang mengekspos. Perlu Injil yang menunjukkan kepada kita, membuka kepada kita untuk kita bisa lihat itu dan kita akui itu. Dengan kerendahan hati kita own our sins. Tapi di saat yang sama kita acknowledge, kita akui bahwa kita butuh kasih karunia-Nya untuk berubah. Nah, kita masuk nih ya, poin yang pertama ya. Jadi hari ini saya bahas yang ini, di kesempatan yang berikutnya saya bahas yang selanjutnya ya, perisai iman, ketopong keselamatan dan pedang roh. Dan kasut untuk memberitakan Injil. Nah hari ini kita bahas yang pertama dulu, perlengkapan perang yang pertama. Ya, perlengkapan perang pertama, ini peperangan yang pertama. Jadi kalau ada 5 gambaran peperangan dalam kehidupan kita. Nah hari ini satu dulu saudara, biar enggak bahasa Jermannya tuh ngepul kepalanya. Saudara bisa tahu ya, ngepul ya. Oke, nomor 1 ini dulu. Berikat pinggang, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Nah kata keadilan di sini saya pakai bahasa Inggrisnya aja ya, supaya kita lebih clear maksudnya itu apa. Kalau bahasa Inggrisnya saya pakai ESV, itu stand therefore, having fastened the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness. Ya, jadi kata keadilan di sini itu sebenarnya yang lebih tepat adalah righteousness. Ya, truth and righteousness. Nah, kebenaran, bahasa Indonesianya mungkin yang paling tepat adalah kebenaran. Nah, saudara lihat bagaimana kebenaran ini dilambangkan sebagai sesuatu yang sifatnya itu mengikat dan mengekang. Ya, ikat pinggang kebenaran dan baju sirah kebenaran. Nah, saudara bisa bayangin nggak, pernah nonton film perang zaman dulu ya saudara ya, mungkin Lord of the Ring gitu. Saudara bisa lihat nggak baju sirah itu seperti apa? Kira-kira nyaman nggak pakai baju sirah saudara? Nggak nyaman ya. Ikat pinggang itu juga beberapa kali dilambangkan di Alkitab sebagai sesuatu yang mengikat. Yang kita ini nggak bisa bebas pakainya. Ya, tapi sesuatu yang mengikat dan memekang itu meskipun kelihatan nggak nyaman adalah sesuatu yang melindungi dan menyelamatkan. Saudara bisa lihat ini ya, saudara bisa mengikat. Nah, apa maksudnya? Kebenaran sebagai sesuatu itu yang mengikat kita, mengekang kita, tapi itu sebenarnya melindungi dan menyelamatkan kita. And that's exactly gambaran yang perfect dalam kita tuh melihat kebenaran firman Tuhan itu mengekang dan mengikat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi di saat yang sama kita bisa melihat itu dari sisi sebaliknya, yaitu itu adalah kebenaran yang melindungi dan menyelamatkan kita. Ya, jadi memang nyaman sama aman itu seringkali adalah sesuatu yang bertolak belakang dalam kehidupan ini. Seringkali kalau saudara mau aman, saudara harus kehilangan nyaman. Seringkali kalau saudara mau nyaman, saudara harus kehilangan aman. Setuju ya saudara ya? Nah, sekarang saya akan mulai dengan ini. Jadi ingat ya, biarkan ini sink in dulu di kepala kita. Ikat pinggang kebenaran dan baju sirah keadilan. Waduh, bayangin saudara perang di zaman dulu tuh ya saudara ya. Harus pakai ikat pinggang, harus pakai baju sirah yang berat seperti itu. Oke? Nah, saya mulai dengan satu kata ini. World view. Sama-sama katakan sama-sama. 1, 2, 3. World view. Opo iki? Opo iki world view gitu ya. World view. Sinonimnya itu adalah sebuah perspektif atau point of view. Nah, world view ini kita semua punya. Apa sih world view? Definisinya di kamus itu berkata seperti ini. Sebuah orientasi kognitif fundamental yang mendasari sudut pandang seseorang atau masyarakat dalam melihat dan menilai segala sesuatu. Jadi kasarannya gini saudara, kita semua ini punya sebuah sudut pandang ya yang berbeda-beda. Yang kita ini peroleh dari pengalaman kita, dari nilai-nilai yang diajarkan keluarga kita, dari kita suku mana, kita suku Chinese, kita suku Bali, kita suku Sumatera, kita suku Jawa aja kita udah punya world view yang berbeda-beda. Kenapa? Karena culture dan budaya itu yang taruh di dalam background kehidupan kita. Saudara bisa ngerti ya? Nah, world view ini, sudut pandang ini itu yang sehari-hari itu bikin kita ini punya dasar dalam kita ini menilai. Sesuatu itu baik atau buruk, sesuatu itu benar atau salah. Oh suami itu harusnya kayak gini, oh istri itu harusnya kayak gini, oh pemimpin itu harusnya kayak gini, oh harusnya pengikut tuh kayak gini, oh gereja itu ya, gereja itu harusnya kayak gini rek. Itu tuh semua world view kita. Oh orang kerja tuh harusnya seperti ini. Nah, hemat pangkal kaya, rajin pangkal sukses.
Itu semua worldview. Yang ditanamkan di dalam pikiran kita, yang membuat kita ini punya kayak sebuah set. Yang benar tuh kayak gini, yang salah itu kayak gini. Yang baik itu kayak gini, yang buruk tuh kayak gini. Dan saudara, kalau saudara tahu, misalnya saudara di sini ya, cara saudara ngajarin anak saudara dengan cara orang Jepang ngajarin anaknya, itu sudah berbeda. Apa itu yang menyebabkan perbedaan? World view. Kita semua punya world view yang berbeda-beda. Nah, apa problemnya? Apa problemnya? Nah, begini problemnya saudara, begini problemnya. Seringkali yang terjadi adalah seperti ini. Kita membawa masuk world view kita ke dalam pengenalan kita akan Tuhan dan kebenarannya. Dan kita itu paksa Tuhan dan kebenaran Tuhan untuk bisa masuk dan sesuai dengan worldview kita. Bukan sebaliknya. Saudara bisa mengerti ini? Yang terjadi adalah gitu. Jadi kita ini sudah punya worldview, kita ini sudah punya keyakinan apa yang benar dan salah, apa yang baik dan buruk. Lalu saat kita ini berusaha mengenal Tuhan, kita ini bukan bawa worldview kita ke dalam Tuhan dan biarkan Tuhan merubah worldview kita, bukan. Kita bawa Tuhan masuk ke dalam worldview kita dan kita ini berusaha membuat sebuah versi Tuhan yang bisa diterima oleh worldview kita. Nah, ini yang terjadi. Jadi kita ini membuat sebuah Tuhan yang sebenarnya itu palsu, yang sesuai dengan versi worldview kita. Itu sebabnya kita seringkali kalau baca Alkitab kita pilih-pilih kan. Oh, sing iki masuk akal. Sing iki ayatnya gak masuk akal lagi, gak bener ini. Ini buat orang Israel zaman dulu, bukan buat saya. Seringkali kita pakai firman Tuhan, Alkitab, itu kayak untuk sebuah quote yang memotivasi kita. Yang mendukung apa yang kita mau. Memvalidasi apa yang kita ini inginkan. Bukan sebaliknya loh. Padahal Alkitab itu seharusnya mengkonfrontasi kita. Mengkalibrasi hati kita. Merombak hati kita. Mengekspos hati kita, bukan validasi, bukan cuma sekedar memotivasi, bukan cuma membela apa yang sebenarnya kita sudah pengen percaya untuk itu tuh benar dan sesuai dengan apa yang kita mau. Sehingga akhirnya apa? Alkitab menggambarkan itu sebagai sebuah berhala. Sebuah Allah yang kecil, yang lemah, yang kita kontrol sebenarnya untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi saat kita ini memasukkan Tuhan ke dalam worldview kita, sebenarnya yang terjadi adalah gini, Tuhannya itu kita. Dan kita membuat sebuah Tuhan kecil untuk mendukung dan mendapatkan apa yang sebenarnya kita mau. Saudara bisa mengerti ini ya? Ini kok tegang banget kayaknya ya? Enggak, saudara, tenang saudara. Saya udah pakai baju pink loh hari ini saudara ya. Kalau pakai batik langsung semuanya kayak gitu, dingin AC-nya gitu ya saudara ya. Oke, nah gambarannya seperti ini saudara, gambarannya seperti ini. Siapa di sini pernah lihat berita ini? Di November tahun 2018, ya, ada sebuah berita yang mengejutkan, ya. A Japanese man marries a hologram character, namanya itu Hatsune Miku. Siapa di sini yang pernah baca berita ini? Nah, saudara tebak, oh David pernah. Kamu bukan salah satu suaminya Hatsune kan, bukan ya David ya? Karena gini. Ini yang lebih shocking lagi saudara. As per hari ini kan November 2018 ya. As per hari ini di Jepang, sudah ada 3.700 orang laki-laki yang juga sama, saudara. Menikahi sebuah hologram karakter. Ya. Nah alasannya ini bukan karena si cowoknya ini lama gak dapat pacar lalu give up married sama tokoh anime. Bukan lo Gideon ya, bukan gitu alasannya. Nah habis gini saya jelaskan alasannya. Alasannya kenapa? Nah suatu hari ada seorang reporter kan, ini kan kaget kan. Loh ini saudara mereka ini bikin acara pernikahannya itu benar-benar kayak orang kawin saudara. Jadi keluarga dan kerabat kerja itu yang deket semuanya itu dikumpulin. Lalu bikin sebuah holy matrimony gitu ya. Mungkin ya di sana mungkin ada yang memberkati juga gitu Pak Michael, saya nggak tahu tuh pendeta mana yang memberkatin ini ya. Tapi kalau saudara lihat di YouTube ada videonya, saudara lihat di YouTube. Wah pakai cincin semuanya seperti biasa di chapel gitu saudara. Nah reporter bingung tanya sama cowok ini. Saya lupa namanya, saya lupa nama orang Jepangnya ini. Ditanya lu kenapa? Apa yang memutuskan untuk kamu tuh menikahi seorang karakter hologram, sebuah tokoh anime. Nah ternyata dia itu cerita seperti ini saudara. Karena saya ini sudah menyerah dengan
wanita manusia asli. Wanita manusia asli itu selalu melawan apa yang saya bicarakan. Wanita asli itu tidak bisa mengerti apa yang menjadi keinginan saya. Manusia itu selalu membantah apa yang saya ini mau. Saya ngomong A, pacar saya bilang B. Ya, saya maunya E, pacar saya itu bilang F. Gitu. Saya ini nggak bisa ngatur. Saya nggak bisa ngatur wanita asli itu seperti apa yang saya mau. Nggak bisa. Lalu dia tuh cenderung merasa dibully. Karena dia suka anim, dia suka ini, pacar-pacarnya itu yang sebelumnya itu membuli dia. Lalu dia tuh bilang seperti ini, tapi kalau saya menikahi seorang tokoh anim, ini seperti dream come true. Kenapa? Karena saya mau apa dia ikut. Saya ngomong apa dia nggak jawab. Ya iyalah saudara, mau gimana? Saya minta A dia nggak pernah ngebantah. Saya mau B dia nggak pernah B. Saya akhirnya untuk pertama kali dalam kehidupan saya merasa sebagai seorang laki-laki sejati. Jadi dengan kata lain dia merasa bukan laki-laki sejati kalau sama wanita asli karena dia nggak bisa mendapatkan semua yang dia mau kalau sama manusia asli. Ya, jadi apa yang terjadi saudara? Cowok ini, pria ini saudara ya, menciptakan sebuah versi istri yang bisa diatur dan sesuai dengan keinginannya dia. Tapi saya kasih tahu, tanpa kita sadar, di dalam kekristenan kita, seringkali kita menyembah sebuah Tuhan dengan versi kita sendiri seperti ini. Kita suka Tuhan yang bisa kita atur. Kita suka Tuhan yang bisa support dan mengabulkan apa yang kita inginkan. Kayak sebuah jin di botol tuh, saudara. Kalau kamu gosok 3 kali dia keluar. Dan akan mengabulkan permintaan kita. Kalau kita melakukan A, dia akan melakukan B. Kalau kita melakukan ini, dia akan melakukan ini. Kalau syarat-syaratnya ini kau tentuin, Tuhan bisa mengabulkan ini. That's exactly what we do. Kita nggak suka Tuhan yang berkuasa dan berdaulat dalam kehidupan kita. Kita nggak suka Tuhan yang powerful, yang mengkonfront kita, yang mengekspos kesalahan kita. Kita nggak suka Tuhan yang mengintimidasi kita. Kita nggak suka Tuhan yang kadang-kadang itu memporak-porandakan kehidupan kita untuk menyelamatkan kita. Kita nggak suka. Kita suka Tuhan itu yang sesuai dengan apa yang kita mau. Makanya John Piper pernah bilang seperti ini. My feelings are not God. God is God. My feelings do not define truth. God's word defines truth. Perasaanku bukanlah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Perasaanku tidak menentukan apa yang benar. Firman Tuhanlah yang menentukan apa yang benar. Tapi seringkali kita sebaliknya. Kita gunakan perasaan kita untuk menentukan firman Tuhan mana yang benar. Kita melayani Tuhan sesuai dengan perasaan kita. Kita hidup ngikutin Tuhan sesuai dengan mood kita. Jadi perasaan kita itu adalah Tuhan kita. Tuhan itu adalah sesuatu yang kita kontrol untuk mendukung perasaan kita. Saudara bisa ngelihat ini enggak? Tuhan itu kayak jadi sebuah Hatsune Miku. Sebuah versi yang kita ini nyaman buat kita, yang bisa kita kontrol, mendukung apa yang kita mau dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. But that's not the God of the Bible. Tuhan di Alkitab itu Tuhan yang powerful, yang besar. Bukan kita yang ngatur dia yang ngatur kita. Bukan dia yang ngikutin kita yang ngikutin dia. Dan kadang Tuhan itu paksa memporak-porandakan kehidupan kita, ngelurusin kehidupan kita. Supaya kita ngikutin rencana dan kehendaknya. Saudara bisa ngerti ini ya? Saudara bisa ngerti ini ya? Nah ini yang terjadi, ini meme-meme di internet saudara. Ini ada anunya ya, pointernya ya. Ini saudara lihat ya yang pertama ya. This is how people read the Bible today. Kalau ada satu ayat Matius 7, ayat 1 katanya adalah jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Jangan menghakimi, judge not, jangan menghakimi. Aku mau orientasi seksualku seperti apapun terserah, jangan menghakimi, hakku. Tuhan aja gak menghakimi. Yang bawah-bawah gak dibaca semua saudara. Satu kata tok, jangan menghakimi, semua dibilang menghakimi. Gembala komsel menghakimi, gembala menghakimi, pemimpin menghakimi, teman negur menghakimi, semua menghakimi, tidak boleh ada yang menghakimi. Jadi dengan kata lain kamu Tuhan atas dirimu sendiri kan? Karena yang berhak menghakimi cuma kamu seorang. Tapi kalau saudara baca konteksnya di sini, itu konteksnya jauh lebih besar daripada apa yang saudara baca.
Lalu yang kedua, two kinds of people read the Bible. Dua macam orang yang baca Alkitab, saudara. Yang pertama, seorang yang memang benar-benar cari kebenaran. Kebenaran itu seperti apa sih? Lalu dia mengizinkan firman Tuhan untuk berbicara kebenaran itu bagi hidupnya. Tapi ada versi yang kedua, saudara. Yang baca Alkitab cuma cari validasi. Sebenarnya sudah tahu maunya apa, sebenarnya sudah mikir yang benar menurut dia seperti apa, lalu cari ayat firman Tuhan untuk justify, untuk membela sebenarnya apa yang dia mau. Saudara bisa ngerti perbedaannya ya? Saudara bisa ngerti perbedaannya. Lalu yang ketiga kalau enggak saudara nih, how people read the Bible. Ada satu ayat, 1 Yohanes 5 ayat 14. Dengan ini aku mempunyai sebuah keyakinan yang teguh yang kita miliki di dalam Dia. Bahwa kalau kita meminta segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya, Dia akan mendengarkan kita. Tapi kata yang sesuai sama kehendaknya itu dicoret, saudara. Lupa. Minta segala sesuatu, Dia akan mendengarkan kita. Minta. Wah, lihat mobil di jalan ditumpangin tangan. Ya. Ngelihat cewek cantik Instagramnya setiap kali diliatin, Tuhan aku meminta bahwa firman-Mu berkata tidak baik seorang itu sendiri saja. Wah terus saudara, yang kita lihat itu seperti itu. Tapi poin-poinnya itu dihilangin yang kita gak suka saudara. Kita poin-poinnya itu gak dihilangin. Atau yang lebih parah yang nomor 4 saudara. Nomor 4 ini lebih parah menurut saya ya. Kalau udah nyanyi penyembahan tuh seakan-akan kayak waduh intimnya sama Tuhan tuh luar biasa. Wah Tuhan mengasihi aku, waduh kebaikan Tuhan luar biasa, waduh aku nih hidup di bawah karunia Tuhan. Tapi kalau di rumah Alkitabnya modelnya kayak gini saudara. Enggak pernah dibaca sama sekali. Gimana saudara itu bisa mengasihi seorang Tuhan yang saudara itu enggak kenal sama sekali, gimana bisa? Gimana saudara itu bisa mengasihi sesuatu dengan benar-benar, sesuatu yang saudara itu sebenarnya enggak tahu. Gimana bisa saudara? Gimana bisa saudara itu bilang sama istri saudara, aku tuh benar-benar mengasihi engkau, memberikan semua hidupku buat kamu. Tapi saudara itu nggak tahu kalau istri saudara itu sebenarnya maunya soto, saudara kasih rawon setiap hari, saudara bisa ngerti ya. Lalu istri saudara akan bilang, empret gitu bahasa gaulnya saudara ya. Gimana kamu bisa bilang kau mengasihi aku? Kamu aja nggak tahu aku nggak suka makan soto, aku sukanya rawon gitu saudara. Tiap hari kamu kasih soto. Gimana bisa? Gimana bisa saudara itu menyembah, melayani, mengagungkan seorang Tuhan yang saudara itu nggak kenal. Yang saudara itu bahkan tidak mau berusaha untuk mengenal Dia. Alkitab nggak pernah saudara baca sama sekali. Nah saudara bisa ngerti ya. Kesimpulannya adalah gini, 5 menit saya selesai. Kesimpulan kita ini mesti tahu bahwa gini saudara. Hidup kuat dan aman di dalam Tuhan, itu adalah saat kita hidup di dalam kehendak dan kebenarannya. Bukan saat kita ini merasa hidup kita di dalam Dia, namun sebenarnya hidup kita ini di dalam kehendak dan kebenaran kita sendiri. Saudara bisa ngerti ini? Nah ini sebabnya saudara, ini sebabnya. Gak heran, banyak dari kita tuh yang mengaku kita percaya kepada Tuhan, merasa bahwa kita hidup di dalam kasih Tuhan, tapi sebenarnya kalau kita jujur sama diri kita sendiri, kita tahu bahwa hidup kita ini begitu kacau dan jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki. Kita tahu. Kita tahu itu. Kita tahu. Kekristenan yang kita ciptakan adalah versi kita sendiri. Bukan apa yang Tuhan tuh kehendaki dalam hidupmu. Bukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita tahu. Problemnya adalah ini. Karena kita merasa bahwa kita ini hidup di dalam Tuhan. Tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah kita hidup di dalam kehendak dan kebenaran kita sendiri. Nah, closing. 5 menit ya, closing. Saya close dengan ini. So what is our problem? Jadi apa sih problemnya kita ini sebenarnya? Kenapa kita ini seringkali susah banget buat kita ini hidup di dalam kebenaran? Kenapa kita ini seringkali susah? Analoginya seperti ini ya saudara ya. Makan sayur meskipun kita tahu bahwa makan sayur itu akan menyelamatkan kita. Kenapa kita ini susah? Kenapa kita nggak bisa? Nah suatu hari Rasul Petrus, itu merangkumkan dengan apa yang dia tulis di 1 Petrus 3. Nah kalau saudara baca ya konteksnya 1 Petrus 3. Itu Petrus itu membahas sebuah masalah-masalah pastoral ya. Bagaimana jemaatnya itu di-encourage sama Petrus untuk tetap hidup di dalam kebenaran meskipun itu sulit. Meskipun mereka harus menderita untuk kebenaran itu. Contoh, 1 Petrus 3 ayat 1 itu dimulai dari pesan-pesan untuk istri. Yaitu untuk istri apa? Tunduk kepada suamimu
meskipun suamimu tuh gagal mentaati firman Tuhan. Nomor satu itu sulit kan? Sulit kan langsung kan? Wah sulit. Tetap tunduklah kepada suamimu. Seperti kamu tunduk kepada Kristus. Karena dengan itu suamimu nanti akan bisa melihat kebenaran itu dan akan dia diselamatkan. Wah. Nomor dua, percaya sama suami. Suami, hendaklah kamu hidup bijaksana. Kasihilah istrimu, berkorban demi istrimu. Lalu yang ketiga saudara, dalam komunitas. Tetap hidup di dalam kasih dan damai mengasihi sesamamu meskipun mereka menyakiti engkau. Yang keempat, jaga lidah. Jaga lidah. Jaga lidah, karena dari lidah itu ada hidup dan mati. Jaga lidah, karena dari situ akan muncul itu kamu memuliakan Tuhan atau memalukan Tuhan. Itu semua itu 1 Petrus. Terus turun ke bawah sampai ke penganiayaan. 1 Petrus 12. Bahwa sampai engkau dianiaya pun orang jahat kepadamu. Bersabarlah, bertahanlah, kuat dalam kamu hidup di dalam kebenaran. Jangan takut dan gentar sama mereka. Sebab, nah ini ayatnya. Ini kuncinya. 13. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi di dalam hatimu, hendaklah kalian memberikan kepada Kristus penghormatan yang khusus yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Tuhan. Jadi satu, Petrus adalah gini, semua problem di dalam kehidupan kita, semua penyebab kita nggak bisa hidup menuruti kebenaran, itu yang pertama adalah di dalam hati kita. Apa yang terjadi di dalam hati kita? Yang di dalam hati kita yang terjadi adalah gini, Kristus kehilangan tempatnya sebagai yang utama di dalam hati kita. Jadi saudara bisa mengerti ya maksudnya. Jadi pada saat Rasul Petrus ini memberikan encouragement kepada jemaatnya untuk tetap hidup kudus dalam kebenaran, walaupun itu sulit dan meskipun mereka harus menderita karena itu kuncinya adalah satu. Tetap taruh Kristus sebagai yang utama di dalam hati kita. Nah kita ini mesti tahu seperti ini saudara. Alasan utama kita tidak bisa hidup di dalam kebenaran dan segala masalah yang ada di dalam hidup kita itu adalah karena kita menaruh hal lain sebagai yang utama, menggantikan Kristus di dalam hati kita. Uang atau kekayaan, seks, penerimaan orang lain, kuasa, kenyamanan kita, kemalasan kita, kenikmatan dunia, harga diri. Itu semua yang menyebabkan kita ini gak bisa. Jadi saya pernah bilang kan, kenapa sih kita ini jatuh terus dalam dosa keuangan misalnya contoh. Kenapa ini kita ini terus jatuh di dalam utang? Itu bukan karena kita ini gak punya kalkulator di rumah. Itu bukan karena kita ini gak tahu bahwa pengeluaran kita ini lebih besar daripada pemasukan kita. Seringkali yang lebih terjadi itu adalah secara akar saudara, secara intinya. Itu karena kita ini menaruh uang di dalam hati kita di tempat yang utama. Itu yang menyebabkan kita ini terus-menerus jatuh di dalam dosa keuangan. Kenapa sih kita cowok jatuh terus dalam dosa seksual? Ya karena kita taruh seks itu sebagai yang utama di dalam hati kita. Kita merasa seks itu yang bisa ngasih kita ini kenyamanan saat kita ini stres. Kita ngerasa seks itu yang bisa ngasih kita ini nilai diri, harga diri. Istri kita gak bisa nghormatin kita di rumah, sekretarisku bisa nghormatin aku di kantor. Cewek-cewek yang lain bisa menghormatin aku di gym. Itu yang kita taruh dalam hati kita. Kenapa sih kita ini terus berbohong? Kenapa sih kita ini terus hidup pakai topeng palsu? Ya karena kita taruh penilaian dan penerimaan orang lain sebagai yang utama di dalam hati kita. Saudara bisa ngerti ya, kenapa kita ini mencuri? Ya karena uang dan kesuksesan itu sudah mengambil tempatnya Kristus di dalam hati kita. Saudara bisa tahu ya, segala masalah di dalam hidup kita itu bermula daripada saat Kristus itu kehilangan tempatnya yang utama di dalam hati kita. Kenapa bisa ada jemaat yang sudah tahu nggak boleh merit sama orang itu, tetap merit sama orang itu? Kenapa saudara? Kenapa coba? Ya karena kasih dan penerimaan orang lain itu sudah mengambil tempat yang utama di dalam hatinya dia. Dia nggak percaya Kristus bisa ngasih dia yang lebih baik. Nah, kenapa Petrus secara spesifik menggunakan kata Kristus di sini? Kita harus tahu bahwa setiap kali Alkitab menyebut Kristus, maka dia sedang mengarahkan secara spesifik kita kepada karya keselamatannya melalui salib. Nah, salib mengingatkan kepada kita betapa seriusnya dosa kita. Tapi di saat yang sama, akan bagaimana Kristus karena kasihnya kepada kita,
dengan sukacita, dia taat untuk mati, supaya hari ini kita bisa taat untuk hidup. Saya tutup dengan quote ini. Paul Tripp bilang seperti ini. Grace or the gospel will expose the deepest issue of your heart, then point you to the cross, which covers everything that's been exposed. Bahasa Indonesianya, Injil akan menunjukkan seberapa seriusnya keberdosaan hati kita. Lalu Injil juga di saat yang sama akan menuntun kita kepada salib yang membayar semuanya itu. Saya undang pemain musik, bila sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Semoga sekali lagi kita diingatkan, saudara, akan betapa seriusnya Tuhan dalam mengejar kita dan menyelamatkan kita. Sekali lagi ya, setiap kali saudara melihat salib, perhatikan baik-baik. Setiap kali saudara melihat salib, saudara harus diingatkan akan betapa seriusnya Tuhan dalam mengejar dan menyelamatkan saudara dan ingin memiliki hati saudara. Kristus mati bagi kita itu adalah buktinya. Sehingga hari ini saudara, kita bisa stop untuk menyia-nyiakan hidup kita yang begitu berharga buat Dia itu. Dan kita mulai serius untuk hidup benar untuk kemuliaannya. Serius dalam mengasihi Dia. Serius dalam melayani Dia. Serius untuk hidup dalam kebenarannya. Sebagai apa sih? Sebagai tanda penghormatan dan penghargaan kita bagi apa yang sudah Dia lakukan bagi kita. Saudara bisa ngerti ya? Jadi setiap kali saudara itu melihat salib, setiap kali saudara mendengar Injil, setiap kali saudara itu melihat apa yang Kristus sudah lakukan buat saudara, itu yang pertama saudara itu mesti tahu bahwa Tuhan itu begitu serius sama dosa kita. Betapa seriusnya masalah kita. Kalau masalah kita ini cuman kita dulu males ke gereja, sekarang gak males ke gereja lagi. Masa Kristus mesti mati buat kita, saudara? Coba saudara pikir. Kalau masalah kita itu cuma sederhana, dulu aku suka meso, sekarang aku udah gak meso lagi. Dulu aku ngerokok, sekarang aku gak ngerokok lagi. Cuman masalahnya kayak gitu, masa Kristus itu perlu mati buat kita? Jadi pada saat saudara itu mendengar Injil, saudara melihat salib, saudara itu mesti tahu bahwa our problem itu serius. Berhala-berhala dan dosa dalam hati kita ini serius. Tuhan serius banget dalam membereskan itu. Jadi kalau saudara sekarang diizinkan melewatin proses-proses yang berat, saudara mesti tahu. Saudara melihat salib, Dia mengasihi kita. Itu sudah gak usah dipertanyakan lagi. Salib udah buktikan buat kita Dia setia. Dia mati bagi kita saat kita gak bisa nolong diri kita sendiri. Dia mati untuk menolong kita. Nah sekarang saudara diingatkan bahwa Dia serius dalam membereskan masalah dalam kehidupan saudara. Dia serius dalam dealing dengan hati saudara. Dia serius dalam membersihkan hati saudara dari berhala-berhala. Dia serius. Salib itu menunjukkan keseriusannya kepada kita. Bahwa Dia serius dalam mengasihi kita. Dia serius dalam mengerjakan kekudusan kehidupan kita. Jadi makanya Tim Keller bilang minggu lalu kan saudara, bukan pertobatan yang sering yang merubah hidup kita, tetapi pertobatan yang dalam yang merubah hidup kita. Jadi doa saya saudara melewatin proses berat. Kalau diizinkan melewatin pandemi ini, sudah melewatin proses-proses. Saya berharap saudara punya pengalaman-pengalaman dan perenungan yang dalam. Supaya saudara tuh bisa merenung secara dalam. Introspeksi secara dalam. Dan bertobat secara dalam. Karena cuma itu yang bisa merubah hidup kita.